kesini ya, kalau saya lihat dari awal tuh udah janggal banget, karena kasus ini dari pertama yang udah ikuti ya, karena yang lihat ini keluarga beliau ini gitu ya, kondisinya tadi saya lihat apa yang dia harus omongin, dia harus gimana, apa yang dia harus lakukan, itu yang saya kepingin tahu ya. Sekarang di PN ini sudah sembahyang ya, sama dulu di sini sama mau izin ya, beliau juga satu keluarga sudah sembahyang tadi ya, mohon keadilan yang seadil-adilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ibadah dan yang menyelidiki gitu. Karena kasus ini mah aneh banget gitu. Dari awal yang lihat ya, beliau ini turunan keempat nih. Ini umur setua ini waktu beliau ini keturunan keempat tinggal di sana. Ya. Sekarang beliau ini pertama kali dibilang nyerobot tanahnya orang. Coba bayangin. Kalau beliau nyerobot, namanya kan kalau orang ada punya tanah, beliau masuk ke sana gitu loh. Itu baru orang nyerobot. Ini beliau tuh tinggal di sana, 4 keturunan lain di sana. Kenapa nggak dari dulu dibilang nyerobot? Waktu leluhurnya beliau itu nomor 1, penggelapan lagi. Sampai keluarganya beliau pernah menjadi tersangka. Beliau melakukan pra peradilan. Di sana sudah beliau menang, beliau tidak termasuk nyerobot, menggelapkan pemalsuan. Itu putusannya. Tidak cukup segitu membuat orang menderita seperti ini. Keluar lagi laporan pemalsuan silsilah. Coba bayangkan. Yang melaporkan tidak ada hubungannya dengan keluarga beliau. Kan yang melapor juga tidak mengakui bahwa beliau ini bukan saudaranya, tidak ada hubungan. Kenapa beliau ini dilaporkan oleh orang masalah silsilah? Kan nyaplir tuh di sana tuh kalau orang Bali bilang. Beliau ini tertate-tate juga. Ini itu ya, karena saya banyak yang memantau, saya banyak yang koordinasi kemana-mana, mendengar gimana ini kok bisa terjadi begini ya. Terus kita mau bilang apa? Ya. Ini datang minta, saya disuruh ngomongin minta bagian sekian, ini minta bagian sekian, atau kita hanya mau damaikan sekian, ini kita harus ini. Saya ini bukan pemilik tanah, saya ini cuma sebagai sosial, ya, sosial. Sekarang di PN sidang ya, saya ikut kok. Nggak ada saya pengacara, saya juga ikut. Saya cuma melihat ya, gimana proses ini gitu. Apa nggak bingung nih kalau memang betul-betul kalau hukumnya ada, apa nggak bingung menyidangkannya? Gitu loh, bingung nggak? Ya, karena kalau beliau ini bilang masih bersilsilah, apa yang beliau palsu? Saya sudah pernah tanya di sana di pengacara bisa tanya. Nah, kalau biasanya ya ada barang palsu, berarti kan ada barang asli kan gitu nih. Ya, sekarang kalau barang aslinya nggak ada, terus gimana itu palsu? Gitu. Satu, nggak ada hubungan keluarga, barang aslinya nggak pernah dilihat. Tapi beliau ini palsu kan sama dengan gini. Ada maling ditangkap, terus ditanya apa yang dicuri, nggak ada. Siapa yang kehilangan, nggak ada. Sama juga sama ini kan begitu. Kalau kita berilustrasi kan begitu nih. Ya itu ini yang mau pantau terus ya. Apalagi sekarang mau izin ya kepada Bapak Presiden Prabowo ya. Karena sekarang kan mau ada bersih-bersih nih. Ya banyak penegak hukum yang ditangkap ini. Ya kalau bisa mau izin kepada Bapak Presiden, ya, saya yang mendukung beliau ya. Mau izin tolong dipantau ini, kasihan loh. Satu keluarga ini yang dulunya sehat walaupun ya beliau bisa ketawa walaupun hidup dengan kehidupan sederhana di jero itu ya. Sekarang kondisinya sekarang sudah kayak begini, kaki bengkak, tangan bengkak, yang satu tepar di tempat tidur, yang ini begitu. Terus sekarang yang menjadi terdakwa ini lagi udah mulai kena jantung lagi gitu. Ya bagi saya tuh loh, tolong deh mengerti yang berbuat ini ya, mau penegak hukum kayak apa siapa kayak. Ya, kita beragama, kita mati tidak akan bawa uang kok. Ya, kita mati nggak bawa uang. Ya, kan sering saya ngomong di podcast saya ya, mono ya mono, tapi ya mono. Jangan orang sampai dibeginikan gitu. Saya juga coba lihat ya apa dia. Kalau orang beliau ini mau bicara apa yang dibicarakan, kalau diajak bicara hukum,
Apa kesalahannya beliau? Dia nggak tahu. Di sini ada ahli waris 14. Ya. Menjadi terdakwa sekarang 1. Ya 13-nya kemana? Gimana nih gitu? Itu yang saya kadang-kadang bingung saya lihat dalam kasus ini. Ya, nggak ada hubungan saudara, katanya dia bisa melaporkan sisilah. Kalau dia ada korban, apa yang korbani? Kan gitu. Kalau dia punya tanah yang ditempati, gitu, sudah ada petunjuk di sana. Disuruh melakukan gugatan perdata. Disuruh melakukan secara keperdataan bukti hak miliknya dia. Sudah. Tapi jalan terus tuh. Apalagi sekarang saya dengar tuh ya, tadi ya, ini sebenarnya ikut jadwal. Disuruh sidang jam 12, jam 2, jam 14 disuruh sidang. Jam 9 lebih dapat kabar katanya disuruh sidang jam 10 gitu. Ini negara apa-apa gitu loh. Yang saya bingungnya tuh lihat tuh. Sekalian dia diputus, dia jeglek itu mau diapain gitu sekalian deh. Gitu loh. Jangan diginikan. Kasihan loh masyarakat kayak begini. Tertatih-tatih beliau loh sekarang. Beliau ini dulu yang karena saya kan asli di sana ya. Saya lihat beliau ini cerah, ketawa-tawa, ngobrol dengan kesederhanaan hidup orang Bali ya. Ngopi, duduk bareng, ya, ketawa-ketawa walaupun kehidupannya sederhana gitu. Ya, jangan beliau diginiin. Ya, kayak Sipeng di Jero ini kan keluarga besar nih. Seperti Sipeng, seperti nggak ada kehidupan sampai di rumah sakit, ketakutan semua. Ya. Gitu ya, itu yang tolong deh bapak-bapak di sini yang ada di Bali ini ya. Yang mau DPR kayak mau gubernur kayak mau apa kayak mau di pengadilan, kejaksaan, kepolisian kayak berpikir deh ya, hidup nih kita ini untuk apa ya, yang terus terang ini di pura DPR itu yang ngomong hidup ini untuk apa ya, kita ini mau mati bawa apa itu. Jangan mau kaya raya deh, tapi jangan gini caranya, kasihan loh. Apa misalnya beliau besok meninggal terus kita nggak ada tak dalam hati gitu misalnya. Atau kakaknya beliau atau dia dari orang sehat walaupun ada ring 5, ada ring 3, ada ring 2. Ya. Ini ada mau masang ring lagi. Ini itu berapa sih ring itu? Nah, ini beliau nih dari sehat saya tahu beliau nih kata orang ketawa kadang-kadang dulu tuh. Sekarang 3 sih ring. Bayang nggak tangannya bengkak, kakinya bengkak begini. Begini kan orang loh. Sampai orang tuh bingung ya. Mohon deh kepada bapak-bapak pejabat penegak hukum itu, terutama sekarang Bapak Presiden Prabowo deh. Mohon ampun deh. Nah, kalau saya salah ngomong ya, berarti ini beliau itu. Kasihan satu keluarga di sana. Kadang-kadang ada yang ngomong lagi, dia kan banyak punya tanah Pak. Minta ampun. Dia tuh bukan beli. Dia tuh punya merajan, dia tuh punya rakyat. Yang untuk memikul beban itu yang setelah mati tuh. Ya, makanya orang Bali bilang di mana ada sana, di sana ada tegen. Ya, untuk membiayai daripada upakara bermasyarakat di sana karena beliau ini kan ya Jero namanya ya. Pejabat dulu zaman dulu, Jero itu pejabat menengah gitu ya. Beliau ini mengayomi masyarakatnya ya, dengan hasil sawah yang ada. Jangan kita berpikir sawahnya ini banyak gitu. Enggak begitu caranya berpikir. Ya kalau orang ngomong begitu yang ngomong itu kenapa nggak lahir di Cendana sana? Jadi keturunnya Pak Arto gitu loh. Kan kayaknya hidup sana tuh. Ya, kan nasib beda. Jangan orang dicari kesalahan karena dia banyak punya tanah. Gitu loh ya. Itu saya minta ya kepada Bapak pejabat penegak hukum ini ya. Mau kepolisian ya, kejaksaan, apalagi pajak ini sekarang orang Bali ya, PN dan lain sebagainya. Mungkin ini kuncinya mungkin di Jakarta lah ya, mungkin ya Bapak di Pak Kapolri atau saya minta ampun deh Pak Presiden Prabowo deh, tolong Pak turun deh Pak, lihat kasus ini Pak ya. Ini orang Bali di Bali, kalau orang Bali ini tinggal di Sumatera oke lah ya, di Bali loh Pak, di kota Denpasar ya, DPR-nya mana, wakil rakyatnya mana. Jangan ngomong aja ya. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Rakyatnya begini kan berarti Tuhannya disiksa juga nih. Gitu kan. Itu tolong deh ya, jangan sampai yang lihat ya
makanya seperti sekarang ya, saya datang ke sini ya, saya udah habis akal deh ya. Habis akal, makanya gimana ya, saya akan maju terus deh. Saya akan ikutin perkara ini sampai kapan. Kemana saya harus ngomong, saya akan ngomong. Kecuali ya kalau saya nggak tahu semua yang saya nanteng nggak ngapa-ngapain. Saya nggak ngurus narkoba juga, nggak judi, nggak prostitusi, nggak aja saya juga nggak ada. Cuma saya mau izin ya, saya tuh tak bisa melihat orang Bali seperti ini di Bali, seperti pura ditutup di Bali. Kalau pura dibakar di Sumatera tuh ya is okay. Pura ditutup di Bali, jalan keluarnya. Ya, ini orang Bali nggak ada salah dibeginiin. Gitu. Ya, Pak DPR kemana? Pak Gubernur atau Pak PJ apa namanya sekarang? Tolong deh Pak, perhatiin deh masyarakat. Kan kepala pemerintahan gitu. Mengayomi makanya ada mengayomi, melindungi dan mengamani kan gitu nih. Ayo mudah, lindungi dah masyarakat yang begini. Jangan biarkan masyarakat seperti ini. Itu aja saya minta. Ya ini kebetulan juga ini kan sidang pertama. Ya, ini di Merajan, keluarga tadi sudah bersembah, bisa lihat. Bersembah tadi yang keadilan di sini. Ya, supaya yang jahat dia kelihatan jahat, yang benar menjadi benar. Gitu ya. Jangan masyarakat dibeginikan sehingga masyarakat jadi tersiksa seperti ini. Ya, beliaunya sehat dulunya, sekarang tangannya bengkak, kakinya bengkak, ya ring segitiga, yang terus yang lagi satu itu yang penari itu, berapa sih ring itu jantungnya? Dua, yang itu jantung lima, yang lima siapa? Ada saya lima juga ada saya dengar siring, berapa gejala siring juga jantungnya. Ya, coba deh. Ya mohon maaf aja deh, saya sering saya bilang saya bajingan ya, saya tuh enggak. Kadang-kadang saya lihat ya, tadi saya lihat tuh saya pun nangis lihat. Kasihan ya kurang kayak begini, dulu saya ajak ketawa-ketawa, ngobrol gitu. Dan lagi beliau ini sekarang statusnya keluarganya beliau ya. Kalau sebenarnya kalau memang itu jalan dia sebagai pemalsuan, Ragani orang bikin, Ragani ini terdakwa sekarang harusnya tidak pernah akan mundur membela bapak ini. Keluarga besar. Mohon izin, tolong ya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ya, apalagi yang di Jakarta tuh semua yang saya utamakan Bapak Prabowo deh. Ya, saya pendukung beliau. Turun, ceklah beliau ini seperti ini. Ya Bapak, turun Bapak, ya cek. Ya semoga Bapak bisa ini memperhatikan beliau ya. Terima kasih Bapak penegak hukum di negara ini. Semoga bisa membantu beliau, suatu saat bisa perhatian beliau bisa lebih sehat, beliau bisa hidup kembali sebagai manusia normal di Bali. Jangan bertahun-tahun beliau itu disiksa kayak begini ya. Ingat, masa ada waktu ada masa. Di sini orang bersaksi, ya. Karma ada di sini. Apapun perbuatnya kalian semua, ini udah dikutuk di sini. Beliau udah kayak begini, keluarga beliau udah kayak begitu, udah ngaturin macam-macam udah diatur. Secara diskala sudah berlaku. Jero Wisnoyo juga sudah menyampaikan. Silakan Jero. Ya, saya ingin beliau ini sudah lama, karena sudah 2 tahun mengikuti. Ternyata tidak menyangka, seperti tadi saya bilang, proses ini dilanjutkan. Tadi disampaikan semuanya tidak adil dan tidak benar, dan semua tuntunan hukum karma. Saya harapkan kepada semua petugas yang nanti akan menyidangkan, memproses, ingatlah ada hukum karma, ada Tuhan, ada Ide Betari yang akan melihat ini. Ketika kezaliman terjadi, hukum karma 7 turunan akan dibuat menderita. Siap menyatakan kebenaran bahwa itu adalah punya dua leluhur. Jero yang ada, yang beliau tempati adalah sudah turun-temurun dari leluhurnya. Ini yang sangat tidak masuk akal ketika mafia bekerja, apapun bisa terjadi. Mari kita lawan mafia tanah. Mari kita tegakkan kebenaran di tanah leluhur kita, tanah Bali. Itu ada tuh, ya. Perjuangan ini sampaikan. Kalau tiang nikah, sana wawu nikah, Bahasa Indonesia. tidak terima saya dengan suatu pembacaan dakwaan. Saya dibilang bukan keturunan Gusti Gede Raka Ampung, Gusti Gede Raka, Gusti Raka Ampung, dibilang dendam. Tapi itu adalah leluhur saya harus akui. Dari Banjar kepisah, dari Jero Gede kepisah, dari Kulit kepisah.
Bukan dia yang punya leluhur, saya yang punya leluhur. Karena dia punya saudara-saudara leluhurnya dia. Kalau saya hanya tunggal, Gusti Gede Raka Ampung alias Gusti Gede Raka alias Gusti Raka alias beralamat Banjar Kepisah, waktu dulu beralamat Banjar Beluran. Sebab-sebabnya dia lagi itu semuanya itu adalah leluhur saya. Kalau orang disuci beda, bukan. Ya, demikian dari saya. Ya.